Pemirsa Egy Sujana Channel, ini saya coba bacakan nota banding dari Gus Nur. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, berita terbaru dari Sugi Nur, yaitu nota banding yang diajukan oleh si Sugi Nur, kemudian dia tuliskan sendiri dan selanjutnya dikirim ke pengacara si Sugi Nur, yaitu ke Egy Sujana, yang selanjutnya dibacakan. Nah, seperti apa nota banding yang dituliskan oleh Egy Sujana, oleh si Sugi Nur, yang pada dasarnya bahwa si Sugi Nur menyerang kembali si Bambang Tri. Tetapi seperti apa nota banding yang mereka ajukan? Mari kita lihat videonya. Pemirsa Egy Sujana Channel, ini saya coba bacakan nota banding dari Gus Nur. Saya ini bukan kriminal, bukan penjahat, bukan koruptor. Ijazah palsu. Saya tidak pernah punya urusan dengan ijazah palsu Presiden Jokowi. Saya tidak pernah menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu. Dari dahulu, sekarang dan akan datang, ijazah palsu itu adalah produknya saudara Bambang Tri. Dia yang meneliti dan observasi, dia yang menulis buku ijazah palsu, dia yang bicara di media bahwa ijazah Presiden Jokowi diduga palsu. Saya pertegas lagi, ijazah palsu Presiden Jokowi adalah produknya Bambang Tri. Sedangkan saya hanyalah seorang YouTuber yang mengundang Bambang Tri untuk saya wawancarai di studio saya, rumah saya di Malang. Jadi saya adalah host dan Bambang Tri adalah narasumber saya, dan yang lebih prinsip lagi, saya ini bukan yang pertama ngundang dan bukan yang terakhir mengundang. Sebelum saya undang untuk wawancara, Bambang Tri ini sudah banyak diwawancarai oleh wartawan dan banyak diupload di media sosial, dan dalam hal ini saya benar-benar sangat merasa dikriminalisasi dan disolimi. Saya adalah kepala keluarga, saya adalah seorang suami dan seorang ayah yang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh anak istri. Saya adalah keluarga yang harus dan wajib menafkahkan keluarga besar saya. Dalam sidang saya sampaikan di dalam pledoi saya bahwa saya tidak boleh ditahan. Jangankan 10 tahun atau 1 tahun, 10 hari saja ini tidak boleh ditahan, karena saya mutlak adalah kepala keluarga yang harus menafkahkan anak dan istri. Ketika sidang berlangsung, istri saya opname di rumah sakit karena asam lambung, keluar masuk rumah sakit. Berulang-ulang memohon kepada majelis hakim untuk penangguhan penahanan hanya untuk sekedar jenguk istri di rumah sakit, tapi tidak pernah dikabulkan. Bahkan sampai naskah ini saya ketik, istri saya masih dalam proses penyembuhan rutin, kontrol ke dokter, belum lagi harus menjaga dan merawat 2 anak saya yang masih kecil. Demi Allah, saya tidak percaya bahwa begitu kerjaannya sistem hukum kepada saya. Saya hidup di Indonesia ini tidak gratis. Saya ini bukan pejabat, tapi sudah saya infakkan waktu, nyawa, dan harta saya untuk NKRI ini. Saya punya banyak program sosialisasi untuk NKRI ini. Saya bedah rumah fakir miskin, saya bangun masjid di tengah tempat bencana di seluruh Indonesia. Bahkan saya punya
pesantren khusus penghafal Quran gratis, dan banyak lagi. Tapi kenapa saya selalu disolimi, dianiaya, disakiti, selalu dikriminalisasi? Apapun tentang saya seolah-olah Gus Nur harus salah, pasti salah, dan wajib salah. Saya santun di dalam sidang. Saya selalu bersikap tenang dan santun selama persidangan. Beda dengan Bambang Tri yang selalu arogan dan suka memotong-motong pembicaraan JPU. Semua biaya operasional di sidang, misalnya biaya sakit, biaya saksi ahli, dan lain-lain, semua saya dan kuasa hukum yang biayai. Bambang Tri tidak sepersen pun rupiah keluar biaya intinya. Saya bukan Bambang Tri dan Bambang Tri bukan saya. Saya tidak bisa disamarkan dengan Bambang Tri, baik dalam peristiwa hukumnya, nilai dirinya, niat dan jati dirinya, isi kepala dan isi hatinya, semuanya tidak sama. Tapi kenapa semuanya dibuat sama? Tuntutan sama dan vonis pun sama. Bahkan sekarang media-media besar yang tidak suka dengan saya selalu menframing seolah-olah sayalah yang menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu. Nama Bambang Tri jarang muncul di media, tapi nama Gus Nur yang selalu muncul dengan judul Gus Nur menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu, dan seterusnya. Penumpang gelap di luar sidang. Akhir-akhir ini baru saya sadari, ternyata banyak penumpang gelap dan yang numpang tenar, cari panggung dan memanfaatkan kasus saya di luar sidang. Banyak orang yang buat konferensi pers, ikut bicara, nyerang sana sini, dan ini semua tanpa sepengetahuan saya. Buat gaduh di luar sidang, bicara seperti pahlawan, tapi mereka sama sekali tidak memikirkan dampak terhadap saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, seandainya menyembah bersujud kepada manusia itu tidak dosa, pasti saya akan bermohon agar supaya saya dibebaskan demi anak istri saya dan juga demi NKRI yang sangat saya cintai ini. Tapi tidak mungkin saya melakukan itu, yaitu menyembah bersujud di depan Bapak Ibu. Saya hanya meminta hak hukum saya. Saya bukan kriminal, tidak ada satu ekor semut pun yang mati gara-gara konten saya. Tidak ada secuil pun properti pemerintah atau fasilitas umum yang rusak gara-gara konten saya. Bahkan tidak ada pejabat yang rugi sepersen pun yang rugi gara-gara konten saya. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu bisa berpikir arif dan bijaksana. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah lemah lembut hati Bapak Ibu sehingga bisa mengembalikan saya di tempat dan di tengah-tengah keluarga saya. Amin. Salam takziz. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya, kita sudah dengarkan, kita sudah cermati. Ternyata si Sigit Nur itu tidak lagi menjadi seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz atau seorang mubalik, tetapi dia berubah menjadi seorang YouTuber, sahabat-sahabat. Yang awal-awalnya di media sosial bahwa dia itu adalah seorang kiai, ternyata dia seorang YouTuber, sahabat-sahabat. Artinya dia mencari uang melalui YouTubers. Nah, kemudian sahabat-sahabat, yang aneh, yang lucu bahwa ternyata dia mewek juga, karena apa yang dia lakukan dengan jemawa, bahwa dia meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata dia lempar handuk, dan yang dia salahkan adalah si Bambang Tri. Betul, Bambang Tri adalah awal dari penelitian itu, tetapi ia melakukan dengan sumpah membahala yang lebih meyakinkan bahwa si Sigit Nur sudah tidak menduga lagi bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, karena Anda lakukan dengan model mubahala konten yang Anda lakukan. Nah, itulah yang menyerat saudara. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, silakan
nilai sendiri, silakan analisis sendiri, dan silakan komen di video kali ini. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.